Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam chapter yang selanjutnya, chapter 4, fungsi dan kurva nonlinear dalam matematika ekonomi 1. Baik, dalam kesempatan ini, kalau kemarin kita membahas kurva linear, yaitu kurva yang berbentuk garis lurus serta fungsi-fungsi yang dipakai dalam ekonomi. Sedangkan dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang yang non-linear atau tidak berupa garis yang tidak lurus, ya, seperti itu. Baik, non-linear fungsi dengan satu independen variabel. Ya, fungsi non-linear adalah fungsi yang dibentuk dari persamaan yang membentuk garis tidak lurus, non-straight line. Ya, seperti itu. Beberapa tipe fungsi non-linear itu adalah polynomial function. Ya, polynomial function. Yang kedua adalah rasional atau rasio. Yang ketiga adalah eksponensial. Yang keempat adalah logarithmic function. Nah, seperti itu. Kita bahas pengenalan yaitu polynomial function. Dari katanya saja sebenarnya sudah menunjukkan ya, poly itu banyak, ya, seperti itu. Polynomial function ini dinamakan polinomial karena ada multi-term, ya, dimana termnya itu jadi banyak term, dimana termnya itu terdiri dari koefisien eksponen dengan koefisien yang mempunyai eksponen non negatif, bilangan bulat, nah, seperti itu. Nah, contoh nyatanya adalah seperti ini, ya, yang dimaksud term itu adalah ini, A1 X1, A2 kalikan X pangkat 2, ya, seperti itu namanya termnya itu. Sehingga multi term itu berarti banyak termnya. Kalau cuma satu sampai A1 kalikan X pangkat 1 kan berarti berpangkat 1 saja, ya, maka itu menjadi fungsi linear. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau polynomial function, ya, fungsi yang terdiri dari multi-term tadi bisa sampai pangkat 3, bisa sampai pangkat 4, bisa sampai pangkat 5, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Pangkat 3 itu, pangkat 2 itu kuadrat, pangkat 3 itu kubik. Ya, seperti itu. Oke. Fungsi nonlinear dalam hal ini polynomial function mempunyai rank tertinggi, more than one. Ya, seperti itu. Sekali lagi, kalau cuma satu maka bukan polinomial, itu menjadi linear function. Ya, seperti itu. Contohnya ini kuadratik, berarti paling tingginya pangkat 2. Ya, parabola itu kuadratik. Seperti itu. Atau nanti Anda dapatkan lagi parabola, hiperbola. Itu bahkan lebih dari satu independennya. Hiperbola, terus elips, circle, ya, seperti itu. Oke, jadi quadratic function. Ya, Anda lihat di sini. Nah, ini adalah fungsi kuadrat, di mana
tem yang paling tinggi itu mempunyai pangkat 2 lebih dari 1. Oke, yang selanjutnya kubik function. Nah, dalam ekonomi biasanya kalau total cost ya itu pakai kubik ya, seperti itu. Kubik function. Selanjutnya adalah berpangkat 4, berpangkat 5 dan seterusnya. Nah, jadi prinsipnya tahu ya, kalau multi term itu yaitu tadi terminologi termnya yang mempunyai pangkat lebih dari 1 itu banyak ya, seperti itu. Minimal ya lebih dari 1 ya, 2 ya, seperti itu dan seterusnya 3, 4, 5. Nah, pengennya seperti apa gambarnya. Oke, yang selanjutnya adalah rasional function. Nah, dari katanya juga terlihat rasio berarti pembagian. Rasional function adalah fungsi yang diperoleh dari rasio dari polinomial function dari X. Nah, contohnya Y sama dengan A per X. Ya, seperti itu. Oke, jadi berupa rasio A per X. Yang selanjutnya adalah eksponensial function. Fungsi eksponensial adalah fungsi di mana variabel X adalah fungsi polinomial dari X sebagai eksponen. Jadi yang tadi itu polinomialnya itu menjadi eksponen. Ya, contohnya ini Y sama dengan A pangkat X atau Y sama dengan A pangkat X plus 2X kuadrat dan seterusnya. Ya, seperti itu. Berarti eksponensial. Jadi kalau model seperti ini prinsipnya nanti fungsinya itu tidak akan berupa garis lurus. Non garis lurus. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah fungsi logaritmik, logaritma. Nah, contohnya Y sama dengan log X dengan basis A. Pasti kalau logaritma itu pasti juga non linear. Ya, contohnya log 10 1, log 100 2, log 1000 3 ya, seperti itu. Sehingga tidak mungkin menjadi linear. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kita gambar saja yang sederhana, misalnya kita pakai Y log X. Nah, seperti itu. Log dengan basis 10. Ya, seperti itu. Maka gambarnya ya, ya, seperti itu. Sepuluh. Nah, terus ini 100. Nah, 10 itu 1. 100 itu 2. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Berarti pasti tidak akan garis lurus. Ya, seperti itu. Atau misalnya tadi saya contohkan. Nah, ini misalnya yang sederhana saja. Ya. Yang sulit-sulit untuk latihan soal. Contohnya Y sama dengan A pangkat X. Sorry.
Contohnya Y sama dengan 2 pangkat X. Ya. Kalau X-nya 1, 2. X-nya 2, 4. Ya, seperti itu. Terus X-nya 3, 8. Nah, seperti itu. Kalau X-nya 0, 2. 2 pangkat, X-nya 0 berarti 1. Nah, seperti itu. Maka gambarnya akan seperti ini. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Maka pasti garisnya tidak akan lurus. Jadi model-model fungsi seperti itu akan menghasilkan non-linear function. Ya, seperti itu. Sekarang fungsi non-linear dengan lebih dari satu independen variabel. Contohnya, ya, misalnya kalau tadi kan x saja ya, seperti itu. In simple way, fungsi ini mempunyai lebih dari satu variabel independen. Ya, misalnya z itu adalah fungsi dari x dan y. Ya, seperti itu. Jadi, z itu tidak hanya bergantung x, tetapi juga bergantung terhadap y. Berarti ini kalau digambar 3 dimensi. Ya. Oke. Untuk seterusnya, z fungsi dari x, y, dan seterusnya. Oke. Om. Ya. Dan selanjutnya adalah ini fungsi dan aplikasi dalam kurva nonlinear dalam ekonomi dan bisnis. Ya, seperti itu. Berikut adalah beberapa fungsi yang sering digunakan dalam ekonomi dan bisnis. Ya, seperti itu. Misalnya yang pertama, ini adalah fungsi parabola. Parabola itu termasuk dalam kuadratik tadi, di mana mempunyai term eksponen paling tinggi adalah pangkat 2. Oke. Parabola fungsi parabola itu mempunyai bentuk umum adalah seperti ini. AE kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Anda perhatikan ciri-cirinya. Di sini X itu paling tinggi pangkatnya 2, sedangkan Y paling tinggi pangkatnya 1. Ya, seperti itu. Atau ini sama dengan Y fungsi X. Ya, seperti itu. Oke, Anda lihat di sini bahwa dalam parabola itu paling tinggi pangkatnya adalah 2. Kalau modelnya seperti ini, jadi kuadratnya ada di X seperti itu, maka parabola itu mempunyai sumbu simetri yang paralel atau sejajar dengan sumbu Y. Nah, ingat, yang namanya parabola, Anda dulu di SMP sudah pernah dapat ya. Yang namanya parabola dia berarti punya simetri. Simetri bisa kiri kanan, bisa atas bawah. Tapi kalau kuadratnya X, simetrinya kiri kanan. Atau dia mempunyai sumbu simetri yang sejajar dengan Y. Ya, seperti itu. Kalau kuadratnya ada di X. Dan diingat-ingat, yang namanya parabola kuadratnya cuma 1. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini bedanya yang pertama dan kedua ini. Kalau kedua, ini kuadratnya di Y, tapi sebaliknya X-nya berpangkat 1. Nah, kalau ini, maka sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu X, sehingga dia simetrinya atas bawah. Ya, seperti itu. Makanya sebenarnya menggambar parabola itu mudah. Sudah punya satu titik, maka akan dapat titik yang lain karena sifatnya paralel. Dan ciri-cirinya Anda tahu ya. Yang namanya parabola dia punya sumbu simetri. Ya, seperti itu. Selain itu dia mempunyai puncak atau lembah. Atau bagian paling kiri, bagian paling kanan. Nah, seperti itu.
Ini adalah bentuk, ya, ini bentuk umum parabola itu bisa dirubah. Kalau saya menyebutnya bentuk khusus. Kenapa bentuk khusus? Karena dengan merubah menjadi bentuk khusus, maka kita bisa mengetahui gambarnya sekilas seperti apa. Nah, misalnya dirubah menjadi X minus H kuadrat sama dengan 4P kalikan Y minus K. Kalau bisa dirubah menjadi pola seperti ini, maka dapat dipastikan dia mempunyai puncak. Ingat, puncak atau lembah pada titik H, K. Oke, diingat-ingat ya. Puncak atau lembah pada titik H, K. Nah, apakah dia mempunyai puncak atau lembah? Maka itu tergantung dari nilai P. Ya, kalau P-nya positif, maka dia mempunyai lembah. Sehingga kalau digambar itu membuka ke atas. Jadi berupa huruf U membuka ke atas. Tapi kalau P-nya negatif, maka dia mempunyai puncak atau berupa huruf U tetapi membukanya ke bawah. U kebalik. Ya, seperti itu. Oke, jadi H, K itu adalah perpotongan antara sumbu simetri parabola dengan parabola itu sendiri. Nah, seperti itu. H, K. Nah, dimana kalau P-nya negatif, maka parabolanya membuka ke bawah. Oke, kalau P-nya positif, maka membuka ke atas. Ya, seperti itu. Nah, contohnya ini. Jadi kalau kuadratnya ada di X, maka bisa membuka ke bawah dan ke atas. Kalau kuadratnya di X. Kalau kuadratnya di Y, membuka ke kiri dan ke kanan. Kita masih berbicara kuadratnya di X. Kuadratnya di X bisa membuka ke bawah dan ke atas. Yang membedakan ke atas atau ke bawah itu tergantung dari nilai P-nya. Kalau P-nya positif, maka membuka ke atas. Dah, itu aja. Kalau P-nya negatif, maka membuka ke bawah. Oke, di mana dia mempunyai titik puncak atau lembah pada titik H, K. Penak toh? Jadi Anda nggak usah pakai rumus macam-macam. Kalau sudah bisa dibentuk dalam rumus seperti ini, maka akan bisa menjadi parabola. Contohnya saja. Misalnya X minus 2 sama dengan 3. Y min 1. Nah, yang mudah-mudah saja contohnya. Oke. Berarti dia mempunyai H, K di 2. Ini kuadrat ya, sorry. Di 2,112. Nah, di sini. 2,1. Oke, lantas Anda lihat P-nya. P-nya itu kan di 3. 3 itu positif. Ya 3 itu maksudnya 4P. Otomatis include di P-nya itu. P-nya include di situ. 3 positif, maka P-nya juga positif. Kalau positif, maka membuka ke atas. Ya, maka gambarnya akan seperti ini. Tidak pasti itu. Dimana titik lembahnya 2,1. Oke, jadi ingat-ingat itu. Nah, seperti itu. Contohnya, nah ini. X minus 2 kuadrat sama dengan 2 kalikan Y minus 3. Berarti H, K-nya berapa? Ya 2,3. Ya, seperti itu. Dengan demikian, ini kan sudah bisa dalam bentuk khusus ya, seperti itu fungsinya atau bentuk fungsinya.
Tapi biasanya soal tidak seperti ini. Anda terkenaan nanti kalau soalnya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya sudah seperti ini. X minus H kuadrat sama dengan 4P kalikan Y minus K. Oke. Maka dapat dipastikan kalau fungsinya seperti itu, X minus 2 kuadrat sama dengan 2Y minus 3, maka dapat dipastikan mempunyai lembah. Kenapa? Karena P-nya positif. Ya, seperti itu. Berarti kalau mempunyai lembah berarti apa? Membuka ke atas. Ya, seperti itu. Selanjutnya, di mana mempunyai titik lembah 2,3. Enak toh? Kalau sudah dibuat itu 2,3. Oke. Cari titik lainnya, masukkan sembarang titik, tapi yang sekiranya mudah. Nah, misalnya X sama dengan 4. Kenapa kok sekiranya mudah? Coba Anda masukkan X sama dengan 4. Berarti 4 minus 2, 2 pangkat 2 kan berarti 4. Nah, 4 itu kan mudah dibagi dengan 2. Nah, jadi cari titik itu yang mudah. Jangan cari titik yang ribet. Udah tahu persamaannya X minus 2 kuadrat sama dengan 2Y minus 3. Terus dimasukkan X-nya 1000. Nah, Anda akan olah itu namanya. Ya, seperti itu. Kalau sudah dapat titik, terus dapat titik yang lain seperti itu, X4 sudah dimasukkan. Ya, 4 itu berapa? X4 berarti X minus 2. Berarti berapa? X minus 2, 2. 2 pangkat 2, 4. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 2. Berarti Y sama dengan berapa? 5. Berarti 4,5. Nah, seperti itu. Mudah toh? Oke. 4,5 berarti mempunyai titik 2,3 sebagai lembah. Di atasnya ada 4,5. Maka dihubungkan saja 2,3 dengan 4,5. Nah, sedangkan parabola itu pasti simetri. 4,5 berarti sebelah kirinya berapa? Seperti itu. 2 ke 4 itu kan berarti 2. Berarti kalau ke kiri berarti berapa? 0 kan, supaya jaraknya juga sama-sama 2. Berarti nanti pasti ada 0,5. Ya, seperti itu. Kalau nggak percaya masukkan saja. Kalau Anda masukkan 0, 0 minus 2. Ya, 0 minus 2 kan berarti minus 2. Pangkat 2 berarti 4. Ya, seperti itu. Terus 5 dikurangi 3, 2, 2 kali 2, 4. Sama ya? Oke, jadi seperti itu. Lalu gambarkan. Ya. Nah. Terus caranya merubah bentuk umum ke bentuk khusus. Nah, kenapa kok saya seperti ini? Saya buatkan seperti ini. Karena tentunya Anda menghadapi soal itu tidak akan mudah diberikan soal dalam bentuk khusus. Enak banget Anda tinggal ngerjakan, tinggal matang ya. Oke, biasanya dalam bentuk umum. Oke, ini saya contohkan. Tadi kita sudah dapat bentuk khususnya. X minus 2 kuadrat sama dengan 2Y minus 3. Berarti dibuka kurungnya X kuadrat minus 4X plus 4 sama dengan 2Y minus 6. Ini X-nya sama-sama kecil ya. Oke. Terus 2Y sama dengan X kuadrat minus 4X plus 10. Y sama dengan setengah X kuadrat minus 2X plus 5. Nah, biasanya bentuknya seperti ini. Atau disama dengan kan 0. Y minus setengah X kuadrat plus 2X minus 5 sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga nanti biasanya Anda disuruh merubah dulu bentuk umum ini menjadi bentuk khusus. Ya, sehingga tidak enak dapat soal langsung bentuk khusus. Oke, bagaimana cara merubahnya? Enggak keluar ini.
Bagaimana cara merubah? Maka yang penting Anda tahu acuannya. Acuannya bentuk khusus itu seperti apa. Kali lagi kita recall yang tadi, X minus H kuadrat sama dengan 4P Y minus K. Yang ada kuadrat X dan kuadratnya di sebelah kiri, karena kuadratnya ada di X, sedangkan Y di sebelah kanan, dan konstanta. Sehingga kita dapatkan setengah X kuadrat minus 2X sama dengan Y minus 5. Dikalikan 2 supaya mudah. X kuadrat minus 4X sama dengan 2Y minus 10. Lantas dibuat ini dalam bentuk kuadrat. Nah, ini dibuat dalam bentuk kuadrat khususnya yang ini. X kuadrat minus 4X. Supaya bisa menjadi bentuk kuadrat, maka tinggal ditambahkan konstanta. Konstantanya bagaimana menambahkan? Adalah tinggal menambahkan setengah dari koefisien X. Setengah dari koefisien X itu berapa? Minus 2. Minus 2 pangkatkan 2, berarti 4. Sehingga X kuadrat minus 4X plus 4. Karena yang kiri ditambah 4, maka yang kanan juga harus ditambah 4. Supaya apa? Supaya tidak merubah arti. Nah, jadi kiri dan kanan sama, ditambahkan 4. Sehingga 2Y yang kanan 2Y minus 10 plus 4. Ya, seperti itu. Maka yang sebelah kiri itu sudah bisa dirubah dalam bentuk kuadrat. Ini salah tulis ini. X minus 2 kuadrat. Masya Allah. Udah aja salah. Nah, yang benar adalah seperti ini. Wah, ini kok angel ya. Oh, ini kayaknya kemasukan ini. Wah, jangan. Maaf, ini ada kesalahan teknis. Oh, lah ini pantesan agak sulit ini. Nah, ini sudah ketawa. Nah, sehingga X kuadrat minus 4X plus 4 maka bisa dirubah menjadi X minus 2 pangkat 2. Ingat rumusnya. A min B pangkat 2. Ya, seperti itu. Jadi jangan dilupakan itu. Itu kan rumus yang dihafalkan ketika SMP itu ya. A min B pangkat 2 itu kan A kuadrat minus 2B plus B kuadrat. Ya, seperti itu. Sehingga X minus 2 kuadrat sama dengan 2-nya dikeluarkan
Berarti dikalikan Y minus 3. Minus 3 kenapa? Karena minus 3 kalikan 2 minus 6. Ini kan minus 10 plus 4 kan minus 6. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi ini dirubah menjadi seperti ini dirubah menjadi seperti ini. Ya, next. Ini adalah bentuk khusus ya, seperti itu. Selanjutnya gambarnya adalah seperti ini. Ingat tadi 2,3 ya, seperti itu. Dan dia berupa lembahnya. Dan kiri dan kanan adalah simetri, di mana simetrinya itu sejajar dengan sumbu Y. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk parabola yang dia simetrinya terhadap sumbu X. Ya, seperti itu. Tadi kan kuadratnya ada di X, sekarang kuadratnya ada di Y. Kalau kuadratnya ada di Y, maka simetrinya atas bawah. Ya, seperti itu. Simetrinya atas bawah. Oke, sehingga Y minus K kuadrat sama dengan 4P kalikan X minus H. Sama juga, maka titik ekstrimnya itu adalah H, K. Cuman bedanya karena ini kuadratnya ada di Y, maka dia itu simetrinya sumbunya sejajar dengan sumbu X. Kalau tadi sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau P-nya negatif seperti itu, maka dia akan membuka ke kiri. Kalau P-nya negatif, kalau tadi kuadratnya ada di X, P-nya negatif, dia membuka ke bawah. Kalau ini membuka ke kiri. Kalau positif, maka membuka ke kanan. Seperti itu. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kalau kuadratnya ada di Y. Ya. Nah, ingat karena ini fungsinya kuadratnya ada di Y seperti itu, maka dia fungsinya bukan Y sama dengan fungsi X, tetapi X fungsi Y. Ya, dibalik sehingga daerah hasilnya itu adalah di X. Karena daerah hasilnya ada di X, maka dia mempunyai nilai-nilai ya di sepanjang X-nya itu. Ya, seperti itu, sehingga ada nilai paling kiri dan nilai paling kanan karena daerah hasilnya adalah X. Ya, seperti itu. Jadi ini gambarnya kan seperti ini ya. Ini adalah Y, ini adalah Y. X. Jadi pokoknya jangan di Y, tapi fokusnya di X. Lah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sehingga misalnya X paling kiri, X paling kanan. X paling kanan ya berarti X yang tertinggi. X paling tinggi adalah X yang terendah. Ya, seperti itu. Contohnya adalah Y plus 1 kuadrat sama dengan minus 2 kalikan X minus 2. Y plus 1 kuadrat sama dengan minus 2. Marek kesik Mbak. Mbak. Marek kesik Mbak. Marek kesik. Y plus 1 kuadrat sama dengan minus 2 X minus 2 dikalikan X minus 2.
Ingat, kalau Anda lihat seperti ini, maka dapat dipastikan dia mempunyai H, K atau titik paling kiri paling kanan itu adalah 2, minus 1. Ingat kenapa minus? Karena Y plus. Ya, ingat persamaan umumnya kan Y min ya. Tetapi karena ini Y plus, maka K-nya itu menjadi negatif. Jadi 2, minus 1. Terus Anda lihat P-nya adalah negatif. Ya, karena P-nya adalah negatif, maka dia akan membuka ke kiri. Ya, seperti itu. Oke. Nah, P-nya negatif, membuka ke kiri. Membuka ke kiri atau dia mempunyai titik paling kanan. Titik paling kanan, maksimumnya, maksimum di X maksudnya, adalah 2, min 1. Lalu cari titik lainnya, masukkan saja sembarang titik, tapi yang sekiranya mudah. Nah, jadi masukkannya di sini bukan X ya, tetapi Y. Ingat, karena di sini yang menjadi daerah asal itu adalah Y. Sehingga masukkan saja 3. Kenapa 3? Kalau 3 dimasukkan, kan 3 plus 1 pangkat 2. Berarti 16. Nah, 16 itu kan mudah dibagi dengan 2. Ya, seperti itu. Jadi cara menggambar dengan mudah itu seperti itu. Jangan sampai persamaannya seperti itu Anda masukkan 75 atau berapa, yang bikin sulit itu. Jadi jangan buat kesulitan sendiri. Cari aja yang mudah. Ya, seperti itu. Carilah kalau itu dimasukkan Y, nanti sekiranya mudah dibagi dengan 2. Ya, coba aja masukkan Y. 3 plus 1 berarti 4 pangkat 2, 16. 16 dibagi minus 2 berarti minus 8. Minus 8 berarti N-nya berapa? Minus 2. Itu ya. Kok minus 2? Minus 6, sorry. Karena supaya menjadi minus 8. Begitu. Oke. Sehingga ada titik lain 2, minus 1 dan minus 6,3. Ya, seperti itu. Kalau sudah ketahuan minus 6,3, sedangkan dia mempunyai titik paling kanan 2, minus 1, seperti itu, maka kan ketahuan itu jaraknya 3 dengan 1, itu kan seperti itu. 3 dengan 1. Iya, betul. 3 dengan minus 1 kan berarti berarti 4 ya jaraknya ya. Berarti ke bawahnya 4, berarti minus 5. Ya, berarti minus 6, minus 5. Ya, seperti itu. Oke. Anda masukkan saja minus 6, minus 5. Minus 6. Minus 6 minus 2 kan berarti minus 8. Minus 8 dikalikan minus 2 kan berarti 16. Oke, minus 5 plus 1 kan berarti minus 4. Minus 4 pangkat 2 berarti 16. Sama ya? Seperti itu. Lalu gambarkan saja. Ya, seperti itu. Tapi sebelumnya saya ceritakan dulu bagaimana merubah bentuk umum ke khusus dan seterusnya. Oke, bentuk khususnya adalah ini. Kita berawal dari khusus saja seperti tadi. Maka dibuka kuadratnya Y kuadrat plus 2Y plus 1 minus 2X plus 4. Ya. Oke.
Terus 2x sama dengan minus y kuadrat minus 2y plus 3. Sehingga x sama dengan minus setengah y kuadrat minus y plus 3 per 2. Oke, sehingga kalau dijadikan 0 setengah y kuadrat plus y plus x minus 3 per 2 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum. Bentuk khususnya bagaimana? Cara merubahnya, sekali lagi Anda harus tahu bentuk khusus. Bentuk khususnya adalah y minus k kuadrat 4p x minus h. Maka dirubah seperti ini. Sehingga yang y dengan y kuadrat di sebelah kiri, kalau tadi kan x dan x kuadratnya ya, y dan y kuadratnya di sebelah kiri, x dan konstanta di sebelah kanan. Sehingga minus setengah y kuadrat plus y sama dengan minus x plus 3 per 2. Sehingga kalau dikalikan 2, y kuadrat plus 2y sama dengan minus 2x plus 3. Oke, lantas buatlah supaya menjadi bentuk kuadrat. Sekali lagi, supaya menjadi bentuk kuadrat, maka carilah separuh dari nilai 2 ini. Jadi koefisien y adalah 2, separuhnya kan berarti 1. 1 pangkatkan 2, berarti 1. Berarti y kuadrat plus 2y plus 1. Ingat kalau kiri ditambah 1, maka kanan ditambah 1. Sehingga sebelah kiri sudah bisa dirubah menjadi bentuk kuadrat. Sehingga y plus 1 kuadrat sama dengan minus 2 x minus 2. Karena 3 plus 1 itu kan 4 ya. Minus 2 kalikan minus 2 kan berarti 4. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah bentuk khususnya. Khususnya kalau kuadratnya ada di y ya. Jadi seperti itu. Sehingga Anda, saya harapkan bisa dengan mudah merubah dari umum ke khusus, khusus ke umum dengan cara seperti ini. Ya, seperti itu. Dan ini kalau digambar, nah ini dengan titik paling kanan 2,1, 2, minus 1. Karena P-nya negatif, maka membuka ke kiri atau titik paling kanan. Ya, seperti itu. Sehingga dia membuat simetri atas bawah. Oke, dengan sumbu simetri adalah minus 1. Jadi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah circle atau lingkaran. Nah, lingkaran. Ingat, lingkaran itu kan sebenarnya bisa dibentuk dari 2 parabola. 2 parabola yang menyatu. Cuman dia tidak penyet ya, seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Prinsipnya lingkaran itu juga varian dari bentuk kuadratik. Cuman kuadratiknya itu tidak hanya di salah satu variabel, tapi di keduanya. Oke, kita lanjut dulu aja. Circle itu adalah kurva yang dibentuk dari titik, di mana titik-titik itu mempunyai jarak yang sama kepada pusat, center, di mana jarak itu disebut radius, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah jari. Oke, bentuk umumnya, nah Anda lihat di sini. AX kuadrat plus AY kuadrat plus DX plus EY plus F. Anda lihat di sini, yang khas dari circle itu adalah kuadratnya ada di kedua variabel. Variabel X, variabel Y. Dan koefisiennya sama.
Makanya di situ notasinya AE kuadrat, AY kuadrat. Artinya koefisien dari kuadratnya itu adalah sama. Ya, seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya 2E kuadrat, maka ya plus 2Y kuadrat. Nggak mungkin berbeda. Kalau berbeda, maka nanti akan jadi elips. Oke, seperti itu. Di mana tentunya A tidak sama dengan 0. Nah, bentuk umum dari circle atau lingkaran ini bisa dirubah menjadi ini. Ya, ini tadi bedanya. Kalau tadi X minus H kuadrat tok, lainnya Y-nya berpangkat 1. Atau sebaliknya Y minus K kuadrat tok, yang X-nya nanti berpangkat 1. Kalau ini sama-sama kuadrat, X minus H kuadrat, Y minus K kuadrat, terus yang kanan adalah R kuadrat. Jadi kalau kita mendapatkan fungsi dalam bentuk seperti ini, maka mudah sekali. Pasti dia mempunyai pusat di H, K. Asalkan itu tadi, bentuknya X minus H, Y minus K. Ya, seperti itu. Terus yang kanan tentunya positif, R kuadrat. Ya. Sehingga dia mempunyai radius sebesar R dan mempunyai pusat pada H, K. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya ini X minus H kuadrat dan seterusnya ini, maka dia akan dapat gambar H, K-nya sebagai pusat dan radiusnya adalah sejauh 5. Oke, contohnya ini. X minus 1 kuadrat plus Y minus 2 kuadrat sama dengan 3. Ini sudah ketahuan kalau sudah dalam bentuk khusus. Tapi makanya tentunya nanti Anda tidak dapat bentuk khusus. Nah, enak banget Anda. Ya biasanya di dalam bentuk umum, silakan Anda rubah dulu menjadi bentuk khusus. Nah, ini sudah bentuk khusus, berarti kita bisa melihat bahwa pusatnya di 1,2, sedangkan jari-jarinya adalah 3. Ya, seperti itu. Ya, dapat dipastikan mempunyai titik pusat 1,2 dan tentunya gambarnya elips. Kenapa? Karena itu tadi koefisien E kuadratnya dan Y kuadratnya adalah sama. Ya, seperti itu. Mempunyai jari-jari atau radius sepanjang 3. Cari titik yang lain untuk gambar ya gampang. Dari pusatnya 1,2, cari jarak 3 ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri, terus hubungkan. Kalau kepingin halus lagi, cari titik yang lain. Ya, seperti itu. Cari titik yang lain antara pusat dan jarak terluar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu. Cari titik tengahnya ya, seperti itu. Sehingga kalau digambar secara sekilas seperti ini, ya, kan 1,2 di sini jaraknya 3, berarti kira-kira seperti ini. Lah, seperti itu. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kira-kira ya ini karena nggak pakai penggaris ya. Seperti itu. Gampang saja kalau ini misalnya 1,2, berarti jarak ke kanan adalah 3, berarti berapa? 4,2. Oke. Ke kiri jaraknya 3, berarti minus 2. Kan gitu toh? Minus 2,2. Dan seterusnya. Oke. Sekarang merubah bentuk umum ke khusus dan sebaliknya.
Bentuk khususnya adalah X-1 karena kita berawal dari mempunyai kurva. Sudah mempunyai kurva ya. X-1 kuadrat ditambah Y-2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Maka cara merubahnya ya dibuka saja kuadratnya. X kuadrat minus 2X plus 1 yang Y kuadrat minus 4Y plus 4 sama dengan 9 dari 3 kuadrat itu. Yang 9 taruh kiri, sedangkan kuadrat dengan kuadrat, X dengan Y, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat minus 2X minus 4Y minus 4. Ya, 1 plus 4 itu 5, 5 dikurangi 9 berarti minus 4. Ini adalah bentuk umum. Nah, bagaimana merubah dalam bentuk khusus? Nah, biasanya kan soalnya seperti ini. Ya. Nanti Anda kalau dikasih soal bentuk khusus enak banget ya. Nah, biasanya soalnya seperti ini. Maka harus dirubah menjadi bentuk khusus. Nah, bagaimana bentuk khususnya? Nah, seperti itu. Caranya, sudah dari persamaan umum tadi, maka kuadrat X dengan X atau X dengan kuadratnya, Y dengan kuadratnya, sedangkan konstanta ditendang ke kanan. Ya, seperti itu. Sehingga X kuadrat minus 2X, Y kuadrat minus 4Y sama dengan 4. Maka cari pembuat akarnya, sehingga X kuadrat minus 2X plus 1. Kenapa 1? 1 itu berasal dari setengah dari minus 2 adalah minus 1. Minus 1 pangkat 2 adalah 1. Terus Y kuadrat minus 4Y plus 4. Dari mana 4? Ya dari tadi itu. Oke. Terus yang kanan sudah ada 4. Ingat yang kiri ditambah 1 ditambah 4. Berarti yang kanan juga ditambah 5. 1 plus 4 berarti 5. 5 plus 4 berarti 9. 9 dirubah menjadi 3 kuadrat. Sedangkan kirinya X kuadrat minus 2X plus 1 sudah bisa dirubah menjadi X minus 1 kuadrat. Terus yang Y-nya Y minus 2 kuadrat. Ya, seperti ini. Ini adalah bentuk khusus. Ya, seperti itu. Kalau sudah dalam bentuk khusus, maka kita dapat merubah, menggambarnya menjadi kurva. Ya, dengan pusat 1,2, radiusnya adalah 3. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah pusatnya. 1,2 kira-kira di sini. Nah, sedangkan jari-jarinya adalah 3. Jari-jari kemanapun. Aja. Ini adalah 3. Ini adalah 3. Terus pokoknya semuanya 3 caranya. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah elips, kurva elips. Kurva elips ini sama prinsipnya dengan parabola, hanya saja bedanya kok parabola sama dengan lingkaran. Tetapi kalau lingkaran tadi jari-jari ke semua arah itu sama. Nah, jari-jari ke semua arah itu sama. Tetapi kalau elips jari-jarinya ada 2. Jari-jari ke atas atau ke bawah, jari-jari ke kiri atau ke kanan. Jadi ada jari vertikal, ada jari horizontal. Ya, seperti itu. Nah, sehingga dalam persamaan umum antara koefisien E kuadrat dan Y kuadrat itu tidak sama. Ini dituliskan A dan C. Kenapa? Kalau sama maka berubah menjadi lingkaran. Ya, seperti itu. Ya. Tetapi mempunyai tanda yang sama.
Kalau tandanya berbeda, nanti menjadi hiperbola. Wah, hiperbola ini agak ribet ini menggambarkannya ya. Maka ini bisa dirubah menjadi persamaan khusus. Menjadi X minus H kuadrat per A kuadrat ditambah Y minus K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kalau sudah dirubah seperti ini, maka mudah sekali. Mudah sekali kita dapatkan pusatnya. Pusatnya adalah H, K. Dan jari-jari yang sesuai dengan X atau ke kiri dan ke kanan atau horizontal itu besarnya A. Jari-jari yang sesuai dengan Y atau ke atas dan ke bawah itu jaraknya adalah B. Nah, jadi itu bedanya. Jadi ada dua jari-jari. Nanti kalau A dan B-nya sama ya nanti menjadi lingkaran karena jari-jari kesemuanya adalah sama. Ya, ini penjelasannya tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya A sama dengan B sama dengan L menjadi R kuadrat yang di sebelah kanan, maka itu berubah menjadi persamaan circle atau lingkaran. Sehingga sebenarnya circle itu adalah bentuk khusus dari elips. Kalau elips kan modot kiri, modot kanan, bisa modot atas, modot bawah, seperti itu. Tapi kalau jaraknya sama, berarti menjadi circle atau lingkaran. Nah, contohnya seperti ini. Lah, ini telonjong kiri kanan. Kenapa? Karena jari-jari kiri kanannya lebih panjang, 8. Sedangkan atas bawah, 5. Lah contohnya ini. X minus 2 kuadrat per 2 kuadrat ditambah Y minus 1 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Anda lihat di sini. Pasti kalau Anda sudah dapat persamaan khusus seperti ini, dapat dipastikan pusatnya adalah 2,1. Udah pasti itu. Sedangkan jari-jari ke kiri dan ke kanan dari 2,1 itu jaraknya 2. Ke kiri dan ke kanan. Kalau 2,1 berarti ke kanan berarti dapat dipastikan 4,1. Kalau ke kiri berarti 0,1. Nah, kalau ke atas bagaimana? Jaraknya di 3 berarti dari 2,1 menjadi 2,4. Ke bawahnya berarti 2, minus 2. Ya, seperti itu. Ya. Nah, mempunyai jari-jari, ada vertikal, ada horizontal. Dengan jarak ke kiri 2, ke kanan 2, ke atas 3, ke bawah 3. Lalu gambarkan. Merubah bentuk umum ke khusus dan sebaliknya. Saya pikir hampir sama ya dengan tadi. Cuman ini sedikit agak panjang. Karena ada 2 kuadrat plus 3 kuadrat itu menjadi pembagi, maka pembaginya dihilangkan. Caranya bagaimana? Ya carikan saja dengan dikalikan perkalian antara keduanya. 4 kali 9 berarti 36. Kalau dengan dikali dengan 36 maka itu menjadi 9x minus 2 kuadrat ditambah 4 kali y minus 1 kuadrat sama dengan 36. Oke, terus dibuka E kuadrat minus 4X plus 4. Terus yang Y-nya Y kuadrat minus 2Y plus 1. Oke, dibuka lagi. Dikalikan 9. Dan yang Y-nya dikalikan 4. Oke, sehingga 9E kuadrat plus 4Y kuadrat minus 36X minus 8Y plus 4. Plus 4 dari mana? 36 plus 4 itu 40.
40 dikurangi 36. Yang 36 yang kanan itu ditendang ke kiri menjadi min 36. Sehingga konstantanya tinggal 4. Jadi seperti itu. Inilah bentuk umum. Ya, seperti itu. Bagaimana cara merubah bentuk umum menjadi khusus? Nah, acuannya ditulis dulu biar Anda tidak lupa. Prinsipnya sama dengan tadi. X dan kuadratnya, Y dan kuadratnya di sebelah kiri. Sedangkan konstanta ditendang di sebelah kanan. Ya, seperti itu. Nah, 9x kuadrat minus 36x. Jadi X disandingkan dengan X, Y dengan Y. 4y kuadrat minus 8y sama dengan minus 4. Karena ditendang ke kanan. Selanjutnya, dibuat dalam bentuk kuadrat. Tetapi sebelumnya 9 dikeluarkan dulu. Sehingga 9 dikeluarkan dulu. Terus dikurung X kuadrat minus 4x. 4x ini dari mana? Dari 36 tadi. 36x, maka dikeluarkan 9-nya menjadi 4. Nah, terus supaya menjadi kuadrat ditambah 4 sama juga dengan y. Y kuadrat minus 2y plus 1. Ingat yang kanan itu minus 4. Dan ingat, karena yang kiri itu ditambah 9 kali 4, ditambah lagi 4 kali 1, maka yang kanan juga sama. Ditambah 36, ditambah 4. Ya, seperti itu. Sehingga yang kanan itu menjadi 36. Nah, sehingga yang kiri menjadi 9 kalikan X minus 2 kuadrat ditambah 4 kalikan Y minus 1 kuadrat. Sama dengan 36. Sehingga menjadi X minus 2 kuadrat per 2 kuadrat. Dari mana 2 kuadrat? Ini dibagi dengan 36. 36 dibagi 36 berarti 1 yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri 9 dibagi 36 masih 4 berarti dibagi 4. 4 itu berapa? 4 itu 2 per 2. 2 pangkat 2. Oke. 4 dibagi 36 masih 1/9. 9 itu berapa? Ya 3 pangkat 2. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, ini dibagi menjadi 36, dibagi 36, maka hasilnya adalah ini. Oke. Sehingga kalau sudah bisa mendapatkan bentuk khusus seperti ini, maka tinggal digambar. Oh, berarti pusatnya di 2,1. Jari-jari ke kiri ke kanan 2, jari-jari ke atas ke bawah 3. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Sehingga kalau kita dapatkan, ini kan 2. Ini gambarnya salah ini. Oh, ini gambarnya kebalik ini. Maaf, ini gambarnya kebalik ini. Saya salah ini. Oke, nanti semestinya gambarnya adalah di 2,1. Coba kita cek. Oh iya, saya kebalik ini gambarnya. Mohon maaf. Ini semestinya di sini. Saya salah ya, sorry. Ini semestinya di sini. 2,1. Lah, di sini. Terus jarak ke kanannya 2, berarti 4 di sini. Jarak ke kiri 2 berarti 0. Ya, di sini. Terus jarak ke atas 3 berarti 4. Oke, mestinya kayak gini gambarnya. Nah, seperti itu. Oke, maaf. Ini saya salah dalam menggambar. Oke, kita perbaiki nanti ya. Oke. Balik ini saya. Oke, baik, dari saya cukup itu.
Anda bisa melanjutkan di tanya jawab di media yang sudah saya sediakan. Baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.